Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Zat yang Maha Penyayang untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Akhsarul Mukhtasarat. Tentunya setelah kita bersyukur, berterima kasih dari nikmat-nikmat yang lain. Sungguh nikmat mempelajari menuntut ilmu ini ya ikhwah, nikmat terbesar dari nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat keimanan dan keislaman. Kembali kita ingatkan terus untuk bersyukur, berterima kasih. Karena yang kita lihat, kita saksikan di alam nyata, orang yang diberi hidayah menuntut ilmu ini sangat sedikit sekali. Diberi hidayah untuk bisa hadir ke majelis ilmu sangat sedikit sekali. Dan ini menunjukkan hidayah, petunjuk ilmu ini adalah hidayah yang termahal dibanding hidayah yang lainnya. Wa illa, kalau tidak seperti itu, semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu. Ya kan? Tapi lihat, orang yang diberi hidayah untuk mempelajari ilmu agama datang di majelis sedikit sekali. Tidak semua. Tayyib. Jadi hendaknya kita memperbesar rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah atas nikmat ilmu ini ya ikhwah dan akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian saya perlu ingatkan juga kepada kita semua untuk memperlurus, membenahi, memperhatikan arah niat kita. Kita menuntut ilmu, datang ke kajian ini untuk apa? Untuk siapa? Untuk siapa? Apa untuk selain Allah? Apakah untuk Allah? Untuk menyenangkan Allah, mencari ridha Allah supaya Allah senang kepada kita, untuk mencari pengampunan dari Allah, untuk mendapatkan, meraih apa yang Allah janjikan berupa pahala yang besar bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, ini hendaknya kita introspeksi, kita hayati, kita renungkan pada diri kita. Kalau kita dapatkan bengkok niat kita, maka kita perlu lurus. Bahaya kalau menuntut ilmu ini niatnya lurus, kata Imam Ahmad, tidak ada yang menandingi pahalanya dari amalan-amalan yang sunnah. Pahala menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya dari pahala-pahala yang sunnah. Jadi besar pahala menuntut ilmu. Namun ingat, kalau tergelincir, bengkok niatnya, maka dosanya juga besar. Ngeri, mengerikan. Orang yang bengkok niatnya dalam menuntut ilmu di hari kiamat berbahaya. Mereka adalah orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Jadi hati-hati. Awwalu man tusa'aru naru jahannam yaumal qiyamah li thalatha, untuk 3 orang, 3 kelompok atau golongan. Di antaranya yaitu orang yang mempelajari ilmu, menuntut ilmu,
tujuannya untuk dikatakan orang alim, supaya disanjung orang yang soleh, orang alim, penghafal Al-Quran dan seterusnya. Ini berbahaya. Demikian ya ikhwah, kalau sesuatu itu kalau memiliki resiko yang besar, maka maslahatnya, pahalanya juga besar. Risikonya besar di akhirat ketika niat kita ini bengkok, tapi ketika lurus pahalanya besar. Kemudian yang ketiga ya ikhwan, menuntut ilmu ini ibadah. Jadi hendaknya hati kita khusyuk ketika berada di majelis ilmu, ketika menuntut ilmu. Karena ini ibadah. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya menuntut ilmu ini ibadah. Ibadah sir, kata para ulama. Di antaranya yang ternukil dari Imam Asy-Syafi'i, menuntut ilmu, talabul ilm, salatus sir, ibadatul qalb, ibadah hati, salat sir. Artinya kalau kita faham bahwasanya menuntut ilmu ini ibadah, berarti kondisi hati kita ya seperti orang yang beribadah, seperti orang yang salat. Baik ya ikhwah sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang sebelumnya alhamdulillah selesai kita dari bab hadas besar atau perkara-perkara yang mewajibkan mandi, mujibatul ghusl. Jadi perkara yang mewajibkan mandi, kata beliau di sini ada 7. Perkara yang mewajibkan mandi atau hadas besar ketika seorang terjadi pada dirinya 7 perkara ini, salah satunya saja, apalagi lebih dari itu, maka wajib baginya mandi dan dia terhitung berhadas besar. Selain yang 7 ini tidak ada. Karena ini yang ada dalilnya. Jadi tidak boleh kita menetapkan ada perkara selain yang 7 ini yang mewajibkan mandi. Kalau ada seorang mengatakan setelah makan misalnya wajib mandi, maka dia telah membuat perkara yang baru dalam syariat ini. Habis makan misalnya tuh wajib mandi, maka dia telah membuat syariat baru. Kenapa? Karena perkara yang membatalkan atau perkara yang menyebabkan seorang wajib mandi ini termasuk syariat Islam, termasuk syariat Islam. Syariat yang datang dari Allah. Siapa yang menetapkan wajib mandi tanpa ada dalilnya, tidak datang tuntunan dari Rasulullah SAW, maka dia telah membuat syariat baru, ajaran baru, ajaran sesat. Kalau dia mengatakan habis makan wajib mandi, berhadas besar. Jadi ada 7 yang beliau sebutkan di sini dan ini yang ada dalilnya. Kemudian artinya menurut mazhab Hambali. Kemudian di sana juga ada yang sunnah, mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah disebutkan oleh beliau di sini ada 15. Yang pertama mandi Jumat untuk sholat Jumat, yang kedua mandi sholat Id, kemudian mandi untuk sholat kusuf, kemudian mandi untuk sholat istisqa, kemudian mandi ketika siuman dari gila, kemudian mandi ketika siuman dari ketika siuman dari pingsan. Tapi ingat, pingsan yang tidak keluar mani, gila tidak keluar mani. Kalau gilanya keluar mani, pingsannya keluar mani, maka wajib mandi. Kemudian sunnah ini istihadah setiap mau sholat, kemudian ihram ketika mau ihram haji itu, kemudian masuk Mekah, masuk tanah haram, wukuf di Arafah, tawaf, sunnah hukumnya. Kemudian tawaf, baik tawaf wada, tawaf ifadah atau ziarah. Kemudian mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Kemudian melempar jumroh saat haji. Sunnah semua ini.
Kemudian pembahasan yang berikutnya yang beliau sebutkan di sini, seorang wanita ketika mandi wajib selesai dari haid dan nifas, kalau mandi wajibnya dari junub, maka tidak wajib menguraikan rambutnya. Karena kebiasaan wanita biasa rambutnya kan diikat, dikepang atau diikat. Ya kan? Kalau mandi junub tidak wajib diuraikan, dilepas. Nah, bisa dalam keadaan rambutnya masih terikat, dia bisa mandi sambil nyiram air sampai meresap. Tapi kalau mandi dari haid, selesai haid dan nifas, wajib diuraikan, dilepas itu ikatan, kemudian rambutnya diuraikan dan dibasuh seperti biasa. Kemudian disunnahkan berwudu itu satu mud. Satu mud itu sekitar satu ukuran satu gayung yang bisa kita pakai untuk mandi itu. Nah, itu sunnah hukumnya berwudu dengan ukuran segitu. Kalau kurang dari itu bisa, ya tidak ada masalah, sah saja. Lebih dari itu hukumnya apa? Berarti menyelisihi sunnah. Tapi tidak makruh, tidak, kecuali sudah berlebihan dari itu. Yang cukup untuk dipakai mandi, dia pakai wudu misalnya, pas, itu berlebihan. Kemudian untuk mandi satu sok 4 mud, berarti 4 gayung, berarti kira-kira 4 gayung. Itu ukuran mandi, itu ukuran mandi Rasulullah SAW. Nah, mandi yang syar'i maksudnya ini, ya, mandi wajib. Kemudian makruh untuk berlebihan. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang beliau sebutkan tentang niat mandi. Tentang niat mandi seperti apa? Niat mandi ini ada macam-macam. Ada 4. Yang pertama, dia niatkan untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar sekalian. Jadi dia waktu dia mau mandi ini, dia niatkan untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Maka terangkat dua-duanya. Jadi tidak perlu dia berwudu lagi setelah mandi. Kecuali melakukan pembatal wudu. Selama dia tidak melakukan pembatal wudu setelah mandi tadi, waktu dia gabungkan niatnya, maka cukup. Paham di sini, ikhwan? Ini kondisi niat yang pertama. Kemudian yang kedua, mandi dia niatkan sekedar angkat hadas saja. Jadi tidak terbetik dalam hatinya, tidak dia inginkan mengangkat hadas kecil dan hadas besar, sekedar mengangkat hadas saja. Mau mandi, saya ingin mengangkat hadas. Saya tahu saya ini berhadas. Maka hadasnya terangkat dua-dua. Hadas kecil, hadas besar terangkat. Paham di sini, ikhwan? Kemudian kondisi yang ketiga, niat yang ketiga, meniatkan mengangkat hadas salah satunya saja. Mandi dia hanya sekedar mengangkat hadas besar. Maka yang terangkat hanya hadas besar saja. Berarti hadas kecilnya tidak terangkat. Jadi habis mandi dia, kalau sekedar dia niatkan mengangkat hadas besarnya, setelah mandi ya dia harus wudu lagi. Nah, paham di sini, ikhwan? Nah. Kemudian kondisi yang ketiga, yang keempat tidak berniat sama sekali misalnya. Tidak berniat sama sekali, sekedar mandi begitu ya, tidak sah. Baik untuk hadas kecil maupun untuk hadas besar. Masuk ke kamar mandi, langsung cur, siram mandi seperti biasa. Setelah mandi baru teringat, aduh, belum niat tadi ingin mengangkat hadas. Pahami? Boleh dia katakan saya sudah
Saya anggap tadi itu mandi junub sudah. Boleh? Tidak boleh, tidak sah. Harus mandi ulang dia. Paham di sini? Jadi yang kondisi yang 4 ini berarti tidak sah niatnya kalau tidak sah mandinya, mengangkat hadasnya kalau tanpa berniat untuk mengangkat hadas. Paham di sini ikhwan? Nah, kalau dia niatkan untuk dua-duanya terangkat 2. Kalau sekedar dia niatkan tidak ditentukan salah satunya, sekedar niat mengangkat hadas waktu mandi, dia ingat dia berhadas, dia mandi ingin mengangkat hadas, terangkat dua-dua. Jadi di 2 kondisi ini berarti dua-dua terangkat hadas. Yang ketiga dia niatkan hanya mengangkat hadas saja, hadas besar saja. Ini cuma hadas besar terangkat. Hadas kecilnya tidak. Kemudian yang disunnahkan untuk orang yang sedang berjunub ini, yang pertama ghuslu farjihi, membersihkan kemaluannya, mencuci kemaluannya. Jadi kalau antum sedang berjunub, tidak wajib antum cuci kemaluan antum setelah antum berjunub misalnya itu. Tidak wajib, tapi sunnah antum cuci dulu. Misalnya belum sempat mau mandi tuh, mungkin mau tidur dulu, atau mau kemana dulu misalnya, disunnahkan cuci kemaluan dulu, walaupun belum mandi. Yang kedua, atau saat mau mandi juga sunnah cuci kemaluan itu di awal-awal itu sebelum mandi. Kemudian yang kedua yang sunnah yang dilakukan ketika junub ini adalah berwudu untuk makan, minum, tidur dan mengulang jima. Jadi disunnahkan ketika antum sedang junub, antum disunnahkan berwudu. Wudu untuk apa? Untuk makan, minum, untuk tidur, untuk mengulang jima. Ketika antum sedang junub, ingin makan, sunnah antum wudu dulu. Setelah wudu baru makan. Kalau belum sempat mandi atau minum. Mau tidur misalnya juga sedang junub. Mau tidur, sunnah antum wudu dulu, baru tidur. Untuk memperingan, tujuannya ini memperingan hadas besar. Kemudian mengulang jima juga sunnah antum wudu dulu. Paham di sini ikhwan? Nah, supaya segar lagi, punya semangat baru. Iya, dia. Gitu. Tapi kalau antum sudah tidak berwudu lagi, ya tidak apa, cuma sunnahnya antum berwudu lagi, mengulang wudu. Bukan mengulang berwudu lagi. Itu yang sunnah. Kemudian wal ghuslu laha afdal. Tapi mandi untuknya adalah lebih afdal. Mandi untuk apa ini yang lebih afdal? Untuk semuanya atau mengulang jima? Anjung. Laha kembali ke muawadati watin, atau untuk semuanya itu? Mana? Kembali ke mana? Mengulang jima, iya. Semuanya. Untuk semuanya. Misalnya antum berjunub ingin makan, lebih afdal mandi daripada wudu. Tapi wudu sunnah. Cuma yang bertingkat. Kalau antum mandi baru makan, itu yang lebih afdal. Begitu juga mau tidur, mandi dulu baru tidur lebih afdal daripada sekedar wudu. Begitu juga mengulang jima. Antum cukupkan wudu sudah terpenuhi sunnah. Tapi kalau antum mandi baru ulang jima, itu yang lebih
lebih afdal dari yang sekedar wudu. Itu maksudnya. Kemudian wa kuriha naumu junubin bila wudu'in. Masyaallah, jazakallahu khairan. Makruh tidurnya orang junub tanpa wudu, makruh. Cuma ini saja yang makruh. Kondisi yang makruh ketika orang junub tadi itu adalah tidur tanpa berwudu. Adapun makan tanpa berwudu tidak makruh. Mengulang jima tanpa berwudu dulu tidak makruh. Tapi tidur makruh. Paham di sini ikhwan? Jadi cuma tidur saja yang makruh kalau antum tidak lakukan berwudu dulu. Tayyib. Selain itu tidak makruh, cuma menyelisihi yang lebih aula, yang sunnah. Jadi istilah lain itu ya, makruh dengan menyelisihi yang sunnah beda. Faslun, kita masuk pembahasan yang baru. Tayyib. At-tayammumu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Balban rahimahullah, faslun, fasal yang baru. Faslun, fasal ini anaknya bab. Jadi yang lebih besar itu kitab. Di bawah kitab ada namanya bab. Di bawah bab ada yang namanya fasal. Paham? Di bawah fasal ada yang namanya matlab atau masail, masalah-masalah begitu. Tayyib, faslun at-tayammumu tayammum. Kita masuk pembahasan tayammum. Ini termasuk juga pembahasan penting di dalam kitab Toharoh. Jadi kita masih di seputar kitab Toharoh ini, kitab Toharoh. Tayammum. Tayyib. Tayammum ini pengganti dari apa? Pengganti dari wudu dan mandi, dan pengganti dari membersihkan najis yang ada di badan. Ada 3 ya ikhwah. Wudu itu pengganti dari 3 perkara. Pengganti dari wudu, tayamum itu pengganti dari 3 perkara. Pengganti dari wudu, pengganti dari mandi, pengganti dari najis yang ada di badan, yang melekat di tubuh kita, misalnya nempel di tubuh dan tidak bisa kita bersihkan, tidak ada air, tidak bisa dibersihkan, maka ditayamumkan. Selain ini tidak ada yang ditayamumkan. Jadi 3 itu di mazhab Hambali. Tayamum dari hadas kecil atau wudu, tayamum dari hadas besar atau mandi penggantinya, atau tayamum dari najis yang nempel di badan yang tidak bisa dibersihkan pakai air. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan syarat sah, ada beberapa syarat sah dari tayamum ini. Jadi dalam tayamum ini ada syarat sah yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum sama seperti syarat sah yang berlaku pada wudu, karena tayamum ini kan pengganti dari wudu dan mandi. Jadi syarat sah yang berlaku pada mandi dan dan wudu berlaku juga pada tayamum. Paham di sini? Nah, kemudian ditambahkan syarat sah yang khusus pada tayamum. Apa syarat sah pada wudu dan mandi ini? Siapa yang masih ingat? Yang pertama apa? Ikhwan? Yang pertama apa? Muslim. Orang kafir tayamum ya tidak sah. Tayamum harus muslim, kemudian harus berakal. Orang gila tidak sah tayamum.
Tamyiz, anak umur 7 tahun ke atas. Di bawah umur 7 tahun ya tidak sah. Kemudian apa lagi? Kemudian niat. Itu syarat umum, itu berlaku juga di tayamum ini. Taib, kemudian syarat tambahan atau khusus pada tayamum. Kata beliau rahimahullahu taala, yasihhu tayammumu biturabin tahurin mubahin lahu gubarun idza adimal ma'a lihabsin aw ghairihi aw khifa biistimalihi aw talabihi dararun bi badanin aw malin aw ghairihima. Yasihhu tayammum, sah tayamum itu biturabin tahurin, dengan syarat yang pertama, yang tambahan ini, dengan menggunakan tanah. Dengan biturabin, dengan menggunakan tanah. Tapi tanah ini seperti apa? Apakah semua model tanah, semua jenis tanah, bagaimana model apa tanah seperti apa? Tanah ini harus tahurin, harus tanah yang tahur. Paham di sini, ikhwan? Berarti ini syarat yang berlaku untuk tanah yang dipakai ini. Syarat yang pertama kan harus pakai tanah. Nah, tanah yang seperti apa? Berarti tanah ini ada syaratnya lagi untuk bisa sah dipakai. Yang pertama, tanah tahur. Harus tanah yang suci. Harus tanah yang suci. Maksudnya tanah yang suci seperti apa? Yaitu tanah yang tidak najis, tidak tercampur dengan sesuatu yang najis. Kalau tanah sudah tercampur dengan yang najis, ya tidak boleh digunakan untuk bertayamum, tidak sah. Sudah kena kencing, ada tai di situ, ya tidak boleh untuk menepuk tangan di situ untuk tayamum. Paham di sini? Itu maksudnya tahur. Termasuk makna dari tahur tadi yang tidak najis, yaitu tanah yang sudah digunakan untuk bertayamum. Tanah yang bekas dipakai untuk bertayamum juga tidak tahur, tidak boleh digunakan untuk bertayamum lagi. Paham di sini, ikhwah? Jadi tanah harus tahur. Apa yang dimaksud dengan tahur? Yang pertama, tidak najis. Yang kedua, bukan yang bekas dipakai untuk bertayamum. Jadi hampir mirip dengan air ini. Kalau air kan bekas yang dipakai untuk berwudu, tidak boleh dipakai lagi untuk berwudu. Taib. Itu yang dimaksud tahur, tanah yang tahur. Mubah. Kemudian syarat yang berikutnya masih seputar tanah, harus tanah yang mubah, bukan hasil curian. Paham di sini? Bukan tanah hasil curian. Tanah yang masih bebas di alam atau tanahnya sendiri. Kalau orang punya tanah tidak boleh. Tanah misalnya, contoh orang persiapkan ingin dia jual tanahnya, dia sudah tumpuk, mau jual misalnya. Kemudian kita datang untuk nempuk di situ tangan untuk bertayamum, tidak sah. Harus tanah yang mubah atau yang masih di alam bebas. Kemudian lahu gubarun, syarat yang ketiga untuk tanah ini harus lahu gubarun, memiliki debu yang nempel di tangan, yang menempel. Maksudnya ketika kita tepuk tangan kita, maka dia nempel di tangan. Kalau antum tepuk debu tidak ada yang nempel di tangan, tidak boleh, tidak sah dipakai bertayamum. Jadi antum tepuk ada nempel itu debunya. Itu
Jadi syarat tanah yang digunakan untuk bertayamum ada 3. Yang pertama tahur, sudah saya rinci tadi. Yang kedua mubah. Yang ketiga lahu gubar, memiliki debu yang nempel di tangan. Yang kering ya, kering. Kalau yang tanah basah tidak boleh antum pakai apa? Tayamum. Basahnya campur tangan, becek misalnya, becek antum tidak bisa, bukan itu. Yang masih kering ini. Taib, itu syarat yang pertama untuk sahnya tayamum. Syarat yang khusus untuk tayamum ya. Yang khusus untuk tayamum. Syarat yang umum itu harus berlaku juga di sini. Kemudian syarat yang kedua, idza adimal ma'a. Ini kalimat beliau nyambung semua ini, beliau tidak bikin nomor begini. Syarat yang kedua, idza adimal ma'a li habsin aw ghairihi. Jika air tidak ada. Idza adimal ma'a, jika seseorang itu tidak mendapatkan air. Li habsin, baik karena dia yang li habsin tertahan, au ghairihi, atau bukan karena tertahan. Li habsin ini tertahan, misalnya dia diikat misalnya. Jadi tawan misalnya diikat di dalam penjara, tidak dikasih air, tidak ada air, dia pakai untuk berwudu. Nah itu maksudnya, tertahan dia dari air. Contoh, ada contoh lain misalnya orang tertahan tidak menggunakan air, ada air cuma dia mau gunakan, dia tertahan tidak bisa. Berarti dia tayamum. Au ghairihi, atau bukan, maksudnya bukan karena tertahan. Atau bukan karena tertahan, maksudnya apa? Bukan karena tertahan artinya memang tidak ada air, dia cari tidak ada itu. Kalau yang lihabsin maksudnya ada air tapi dia tidak bisa gunakan karena tertahan dia. Kalau selain tertahan maksudnya bukan karena tertahan, ya memang tidak ada air, dia cari-cari tidak ada air. Itu maksudnya. Nah ini berarti dibolehkan untuk dia bertayamum. Jadi syarat yang kedua ini hendaknya air tersebut dia tidak temukan, baik karena dia tertahan atau karena sebab yang lain. Au khifa biistimalihi au talabihi dararun bi badanin, atau khifa, ini rincian dari orang yang adimal ma. Adimal ma, orang yang tidak dapat air atau tidak bisa menggunakan air. Au khifa, atau khifa dia takut. Bistimalihi, atau dikhawatirkan dia menggunakan air. Bistimalihi, ketika dia menggunakan air. Au talabihi, atau ketika dia mencari air. Dararun, dikhawatirkan ada mudarat menimpa, bibadanin, menimpa fisiknya, dirinya. Au malin, atau menimpa hartanya. Au ghairihima, atau selainnya. Tayyib. Jadi ini rincian dari tidak bisa menggunakan air. Jadi tidak bisa menggunakan air banyak apa? Sebabnya. Di antara sebabnya tertahan, ya kan? Atau dia tidak dapat air. Paham di sini ikhwan? Tidak ada air sama sekali. Atau ada mudarat ketika dia menggunakan air. Dia pakai air jadi tambah sakit dia. Luka di badan dia, atau ada penyakit tertentu yang sensitif dia, bisa kena alergi air, kan pakai air bisa bertambah penyakitnya. Ini juga berarti dikhawatirkan ada mudarat menimpa dirinya.
atau menimpa hartanya. Maksudnya bagaimana ini? Bisa menimpa hartanya. Mudarat menimpa hartanya. Misalnya kalau dia singgah di suatu tempat, misalnya di kendaraannya itu banyak barang-barang, dia mau bawa ini barang, mau ambil air tidak bisa, dia harus kasih tinggal supaya bisa dapat air. Paham ini? Kalau dia kasih tinggal, dia tinggalkan barangnya ini, orang akan, sementara daerah itu daerah misalnya daerah apa rawan pencurian, kalau dia kasih tinggal, dia mau bawa kan tidak bisa. Sementara sumber mata air jauh, tidak bisa untuk bawa ini kendaraan ke sana, dia harus jalan misalnya. Kalau dia kasih tinggal, orang ambil ini hartanya dia. Paham ini? Nah, terjadi mudarat, berarti boleh dia tayamum dan tidak ada yang menjaga misalnya, tidak ada bisa dipercaya misalnya itu, dia orang baru di situ, itu berarti akan mudarat pada harta. Nah, artinya ketika dia ingin bisa dapatkan air tapi dengan mengorbankan hartanya, seperti ini tidak boleh. Seperti ini artinya tidak boleh dia korbankan hartanya. Biar dia orang pancuri, yang penting saya bisa bau wudhu, tidak boleh. Karena kita diperintah juga untuk menjaga harta kita dari menyanyiakan harta, merusak harta, tidak boleh. Berarti dia berwudhu, bertayamum. Ini maksudnya. Jadi dikhawatirkan, jadi kekhawatiran dia ketika menggunakan air ini bisa terjadi pada badannya misalnya tadi, tambah penyakitnya bertambah atau lama sembuh, atau bisa sampai mati dia kalau dia pakai air. Tidak boleh, berarti dia harus tayamum. Tidak boleh memaksa diri pakai air. Atau pada hartanya tadi contoh. Termasuk juga di suatu daerah yang dia datang ke situ tidak ada air kecuali harus dibeli. Dan harganya sangat mahal sekali. Mau pakai bau wudhu dia harus membeli 100.000 satu botol misalnya, botol aqua, itu kan mahal. Berarti tidak wajib dia beli itu air, kecuali perbedaannya sedikit, misalnya harga biasa dan uangnya lebih tentunya, misalnya cuma segini misalnya di tempat tersebut 5.000 misalnya, dia beli, wajib dia beli untuk berwudu. Tapi kalau dijual 100.000 tidak wajib dia beli, dia tayamum. Itu termasuk menjaga harta. Nah, maksudnya ini ada mudarat terjadi pada hartanya, Pak. Au ghairihima, atau selainnya, mudarat yang lain, bukan menimpa hartanya, menimpa dirinya, tapi menimpa selain kedua ini. Contohnya anaknya, istrinya, atau yang lain. Kalau misalnya dia berwuduk pakai air, bisa ada mudarat pada tertimpa yang lain. Ini anaknya bisa berbahaya kalau dia kasih tinggal misalnya. Orang mau rampok, orang mau ambil ke istri misalnya, orang mau jangan. Dia harus jaga, dia tetap yang kondisi seperti ini berarti dia tayamum. Paham di sini, ikhwan? Atau dia khawatir, termasuk juga khawatir akan ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, sementara satu rombongan berhenti pesawat atau apa, kondisi yang tidak ada air misalnya, atau kereta atau apa, semua sudah masuk waktu, air masih jauh. Kalau saya kasih tinggal ini, saya pergi ambil air, ini mereka akan kasih tinggal saya ini. Nah, sama juga seperti ini, termasuk uzur, dibolehkan baginya untuk bertayamum. Paham di sini, ikhwan? Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Paham Muhammad Anjung? Nah, jadi syarat yang harus terpenuhi pada tayamum ada berapa? Yang khusus, yang umum. Kalau yang syarat yang umum harus berlaku ya harus terpenuhi itu. Seperti syarat yang berlaku pada wudhu dan mandi.
Juga berlaku pada tayamum. Khusus untuk tayamum syaratnya harus pakai tanah. Tanah tadi dengan apa? Kriteria syarat yang saya sudah sebutkan ada 3. Kemudian ketika tidak ada air. Paham ini? Ketika tidak ada air. Baik di sini sebabnya karena dia tidak bisa menggunakan air, ya kan? Atau sebabnya karena dia terikat, tertahan, atau tadi itu ada mudarat dan seterusnya. Paham di sini, ikhwan? Nah, atau ada air di sumur tapi tidak ada timba. Dia masuk ke sumur mati. Ya kalau masih bisa dia bisa masuk, dia bisa naik, ya wajib dia ambil. Masuk ke sumur dia, habis itu manjat. Tapi kalau tidak ada. Kalau dia turun selesai, tidak bisa naik lagi. Paham di sini? Sementara tidak ada timba, sudah terhitung orang yang tidak bisa menggunakan air. Paham ya? Kalau misalnya ada timba tapi dijual, wajib dia beli berarti. Paham ini? Timba, timba sini. Yang bekas pinjam timba tidak ada tapi harus beli sana, dijual sana. Wajib dia beli timba itu. Wajib dia beli dia supaya bisa untuk berwudu. Dengan syarat harganya tidak melambung tinggi seperti tadi. Timba biasanya yang harga-harga murah 15.000, 20 sudah dijual 300.000, misalnya 200. Ya tidak wajib berarti. Dia berarti bertayamum. Paham di sini, ikhwan? Seperti itu. Sudah masuk waktu? Belum? Azan dulu.
Baik ya ikhwah, kita lanjutkan kajian kita. Kemudian kata beliau, wa yuf'alu an kulli ma yuf'alu bil ma'i siwa najasatin ala ghairi badanin idza dakhala waqtu fardhin wa ubiha ghairuhu. Wa yuf'alu, dan dilakukan, an kulli ma yuf'alu bil ma'i, dilakukan yaitu maksudnya tayamum ini, an kulli ma yuf'alu bil ma'i, pengganti dari semua apa yang dilakukan seperti pengganti, wa yuf'alu, dilakukan tayamum ini, an kulli ma yuf'alu bil ma'i, sebagai pengganti dari semua apa yang dilakukan dalam bersuci dengan air. Kan tayamum ini kan pengganti dari bersuci dengan air, pengganti dari wudu, pengganti dari mandi, dan pengganti dari membersihkan najis yang ada di badan, yang yang tidak bisa dibersihkan pakai air. Nah itu pengganti dari tiga itu. Kata beliau, yuf'alu, tayamum ini dilakukan an kulli ma yuf'alu bil ma'i, sebagai pengganti, dilakukan sebagai pengganti dari apa yang dilakukan dengan air. Maksudnya tadi itu yang saya jelaskan, ya kan? Itu yang dimaksud yuf'alu an kulli ma yuf'alu bil ma'i, dilakukan tayamum ini sebagai pengganti dari apa yang dilakukan dengan air, yaitu wudu, mandi, dan membersihkan najis yang menempel di badan. Itu maksudnya. Siwa najasatin ala ghairi badanin, kecuali, ada kecuali, siwa najasatin ala ghairi badanin, kecuali najis yang ada di selain badan.
najis yang ada di selain badan tubuh. Nah, najis yang diperintah dari kita untuk membersihkannya, yaitu najis yang nempel di badan, nempel di pakaian, dan nempel di tempat sholat. Berarti yang nempel di pakaian, yang nempel di tempat sholat, atau nempel di pakaian, nempel di pakaian ini tidak boleh ditayamumkan, itu maksudnya. Jadi yang boleh ditayamumkan hanya najis yang nempel di badan, yang tidak bisa dihilangkan, dibersihkan pakai air. Artinya misalnya airnya tidak bisa dibersihkan pakai air, misalnya airnya tidak ada. Atau ada mudorot ketika mau dibersihkan. Misalnya najisnya gabung dengan luka. Waktu diperban, najisnya sudah nyampur sudah masuk di dalam lukanya situ, diperban dan tidak bisa dilepas. Nah ini, itu ditayamumkan. Paham ini? Jadi najis yang boleh ditayamumkan hanya najis yang nempel di badan. Paham ikhwan? Jadi yang nempel di pakaian tidak boleh ditayamumkan. Tidak boleh. Taib, ini yang dimaksud beliau, siwa najasatin ala ghairi badan, kecuali najis yang ada di selain badan. Itu jangan ditayamumkan, tidak boleh, tidak sah tayamum yang di selain badan. Idza dakhala, kapan? Idza dakhala waqtu fardin wa ubiha ghairuhu. Ini syarat sah berkaitan dengan apa ini? Waktu supaya tayamum ini menjadi sah. Syaratnya idza dakhala waqtu fardin, kalau sudah masuk waktu sholat fardu. Wa ubiha ghairuhu, syarat yang kedua dibolehkan untuk melakukan ibadah yang lain. Maksudnya yang selain fardu. Paham di sini ikhwan? Jadi supaya menjadi sah ini tayamum, dia harus masuk waktu sholat yang wajib atau sholat yang sunnah atau ibadah yang lainnya yang dipersyaratkan berwudu atau mandi. Kalau sudah masuk waktunya baru boleh antum tayamum. Kalau sebelum masuk waktu belum sah antum tayamum. Contohnya belum masuk waktu zuhur antum sudah tayamum, masih jam 11, tayamum duluan. Untuk apa? Supaya bisa sholat zuhur. Ya tidak sah. Paham ini? Harus masuk waktu zuhur dulu baru bisa antum tayamum untuk sholat zuhur. Harus masuk waktu asar baru antum tayamum supaya bisa sholat asar. Sebelum masuk waktu sholat asar antum tayamum, untuk sholat asarnya tidak sah. Paham di sini? Ikhwan? Jadi harus syaratnya supaya sah ini tayamum, harus masuk waktunya dulu. Ini di sholat wajib ini atau sholat sunnah. Misalnya antum tayamum ingin sholat duha, sebelum masuk waktu duha, ya tidak sah antum sholat duhanya, nanti tayamumnya tidak sah. Jadi harus masuk waktu duha baru tayamum, baru bisa tayamum. Kapan waktu duha sudah masuk? Kalau matahari sudah terbit, sudah naik, sudah terangkat. Baru setengah gitu, mataharinya baru setengah keluar, nyundul. Setengahnya, yang setengahnya masih di dalam, belum terbit semua, antum sudah tayamum. Mau tayamum apa ini? Mau untuk sholat apa? Sholat apa? Sholat duha, tidak sah. Tayamumnya tidak sah karena belum masuk waktu sholat duha. Paham di sini ikhwan? Seperti itu.
Dan berlaku juga pada ibadah yang lain yang dipersyaratkan berwudu atau mandi. Contohnya lagi sholat jenazah. Ini kita cerita ini tayamum di kondisi yang ada uzur untuk pakai air, untuk wudu, untuk mandi maksudnya. Misalnya mau sholat jenazah, kapan bisa sah antum sholat jenazah? Kapan sah tayamumnya antum untuk sholat jenazahnya? Jenazahnya sudah di depan. Sudah dimandikan. Walaupun belum di depan. Yang penting habis kasih mandi sudah, baru antum tayamum. Biar yang penting sudah dikasih mandi. Karena syarat sah jenazah bisa disolatkan adalah mandi dulu. Makanya tidak boleh jenazah disolatkan sebelum dimandikan, tidak sah solatnya. Paham di sini? Jadi syarat untuk bisa sah tayamum kita untuk solat jenazah ketika jenazahnya sudah dimandikan. Kalau belum dikasih mandi, antum sudah tayamum duluan, tidak sah solat jenazah antum. Tidak sah tayamumnya, jelas solat jenazahnya juga tidak sah. Paham di sini, ikhwan? Mau sholat id misalnya, ingat semua ini di kondisi yang ketika tidak bisa menggunakan air. Mau sholat id, ya harus sudah masuk waktu sholat id baru antum bisa tayamum. Belum keluar matahari sudah tayamum duluan, ya belum, tidak sah tayamumnya. Paham? Anjing paham ya? Alhamdulillah. Taib. Ini yang dimaksudkan. Idza dakhala waktu fardin, jika sudah masuk waktu sholat fardu, wa ubiha ghairuhu. Yang kedua, dan juga sudah dibolehkan untuk melakukan ibadah yang lain. Bukan digabung ini, bukan digabung. Maksudnya dua. Sudah masuk waktu fardu atau sudah masuk ibadah yang dipersyaratkan padanya berwudu. Paham ini? Sudah masuk waktunya, walaupun bukan yang ibadah yang wajib, yang sunnah tadi. Waktunya sudah masuk. Kalau belum boleh antum tayamum. Taib. Dan juga sebagai faedah ya ikhwah, di sini beliau tidak sebutkan di sini. Taib, berkaitan dengan tayamum ini dia bertingkat-tingkat ya ikhwan. Bertingkat-tingkat dari sisi apa? Tujuan antum bertayamum. Kalau antum bertayamum untuk yang ini, tayamum ini dia khusus. Dia harus memiliki dua niat. Niat yang pertama niat untuk wudu atau untuk mandi. Harus dia tentukan itu. Kemudian yang kedua, dia harus menentukan untuk apa, untuk ibadah apa. Paham di sini ikhwan? Contoh misalnya, kalau dia lagi sudah berhadas kecil, tidak berhadas besar, berarti ketika dia ingin tayamum niatnya dari hadas kecil. Tayamum untuk wudu, pengganti wudu. Paham di sini? Nah, kalau dia sedang berhadas besar, junub, berarti tayamumnya niatnya untuk hadas besar. Begitu. Kalau digabung boleh tidak? Boleh gabung. Supaya satu kali. Misalnya antum sedang berjunub, ingin tayamum, saya gabung niat tayamum untuk hadas kecil, hadas besar dengan satu kali tayamum boleh. Tapi ingat, sekedar ini belum sah ini. Antum harus gandeng niat antum untuk apa? Untuk ibadah apa? Untuk sholat, untuk tawaf, untuk menyentuh mushaf, begitu. Untuk netap di masjid. Paham di sini ya? Nah, ibadah yang dipersyaratkan apa atau disunnahkan untuk
untuk apa? Yang disunahkan untuk antum apa? Berwudu atau mandi. Atau diwajibkan untuk berwudu atau mandi. Paham di sini, ikhwan? Nah, itu. Jadi tidak boleh hanya sekedar tayamum. Begitu berhadas pengen tayamum. Tayamum untuk hadas kecil. Baru tujuan mau ibadah apa? Tidak ada, sekedar itu tidak boleh. Tidak boleh, paham nih? Kenapa? Karena tayamum tidak mengangkat hadas. Beda dengan wudu. Biar antum tidak niat beribadah, sekedar antum niat ingin berwudu, sah untuk semuanya. Karena wudu mengangkat hadas. Antum kentut. Begitu mau wudu untuk apa? Mengangkat hadas. Sudah terangkat hadas. Antum itu wudu, antum boleh pakai sholat, boleh pakai apa saja, boleh. Hah? Tapi kalau tayamum tidak boleh. Hah? Jadi tayamum tidak boleh antum sekedar niat tayamum doang. Dari hadas kecil atau hadas besar doang. Tidak, harus antum tentukan ibadah yang antum ingin lakukan untuk apa? Untuk apa? Nah, seperti itu ya, ikhwan. Mau sholat, mau megang mushaf, mau apa. Kemudian perincian yang berikutnya dari yang sudah antum tahu global saya sebutkan tadi, harus dia tentukan niatnya dia tayamum untuk hadas kecil atau hadas besar, kemudian dia tentukan ibadah. Kemudian dari ibadah ini kalau dia lakukan yang niatnya untuk beribadah yang derajatnya lebih tinggi, maka boleh dia ibadah yang derajatnya di bawah. Kalau dia niatkan untuk ibadah yang derajatnya di bawah, tidak boleh untuk ibadah yang derajatnya lebih tinggi yang di atas. Derajat dalam ibadah antum harus tulis, ingat. Yang pertama, sholat wajib. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat wajib. Kemudian sholat sunnah. Kemudian tawaf. Tingkatannya. Kemudian memegang mushaf. Kemudian memegang mushaf. Kemudian membaca Al-Quran. Kemudian menetap di masjid. Itu tingkatannya. Yang paling tinggi apa tadi? Sholat wajib. Artinya kalau antum tayamum untuk melakukan sholat wajib, antum bisa pakai untuk ibadah yang lain. Bisa untuk sholat sunnah, bisa untuk megang mushaf, bisa untuk tawaf. Tapi kalau antum niatkan untuk sholat sunnah, tidak boleh antum pakai untuk sholat wajib. Tidak boleh berpanjat ke atas. Kalau turun boleh. Bapaknya tidak boleh. Saya ini mau tayamum untuk sholat apa? Untuk sholat sunnah. Berarti tidak boleh antum gunakan untuk sholat wajib. Tapi boleh antum gunakan untuk sholat sunnah yang sejenis atau yang di bawah dari itu, untuk megang mushaf, untuk membaca Al-Quran, untuk netap di masjid. Ingat kemarin kan pembahasan kita, netap di masjid kan bagi orang yang junub kan boleh setelah dia berwudu toh. Ya kan? Sama seperti orang tayamum. Kalau dia berhadas, dia mau ke masjid, netap ya dia tayamum dulu baru bisa. Paham ini? Kalau niatnya ingin menetap di masjid, ini yang paling rendah. Niatnya tayamum kayak apa? Saya ada kajian, mau netap di masjid, duduk dengar kajian. Boleh tayamumnya ini dia pakai baca Al-Quran? Tidak boleh kalau dia hadas besar ya. Kalau hadas kecil ya boleh dia pakai untuk yang di atas itu, tidak boleh. Alhamdulillah. Paham ya? Paham Yandi? Abal Munzir? Baik. Masih ada waktu. Jam berapa ini? Lewat jam 8. Oh ya, kita sampai jam 8 ya.
Masya Allah. Nah. Taib, masjid sendiri toh. Kalau di masjid orang-orang ya tidak bisa gitu, kita harus. Taib, lanjut ya ikhwan. Kemudian paham sampai di sana ya ikhwan? Jadi antum harus kenal, harus ketahui tingkatan dalam ibadah tadi itu. Kaitannya dengan apa? Tayamum, derajatnya tadi antum. Kemudian wa in wajada ma'an la yakfi taharatahu ista'malahu thumma tayammama. Beliau rahimahullah mengatakan wa in wajada ma'an, jika dia mendapatkan air, la yakfi taharatahu, tapi air ini tidak cukup untuk dia gunakan bersuci. Cuma sebagiannya saja yang boleh itu. Ista'malahu, hendaknya dia gunakan air tersebut, thumma tayammama, apa yang tersisa dia tayamumkan. Jadi tidak boleh langsung tayamum, jangan. Gunakan dulu, begitu selesai airnya baru dia tayamum. Jadi digandeng istilahnya, digabung antara pakai air dengan tayamum. Misalnya air ini paling cuma sampai di kepala ini, dia pakai, wajib dia pakai. Jangan langsung, ini tidak cukup untuk semuanya, langsung dia tayamum, tidak sah tayamumnya. Dia harus gunakan dulu air tadi. Apa yang pertama, kalau airnya pas-pasan jangan sunnah-sunnahan dong. Wudhu seperti orang yang apa? Yang sunnah 3 kali apa? Pakai yang kadar wajib saja. Apa yang wajib? Yang pertama, berkumur dengan masukkan air ke hidung 1 kali saja. Kalau pas-pasan air. Habis itu wajah 1 kali saja. Baru tangan 1 kali saja. Sampai merata semuanya. Ini lagi 1 kali. Kalau pas-pasan air. Kalau banyak ya alhamdulillah ini. Setelah itu pas sampai di sini habis, kering habis, habis misalnya itu, atau dia sempat misalnya untuk kepala sedikit, sudah dia usap kepalanya, kakinya sudah habis air. Yang kaki ini tayamumkan, berarti pergi dia ke area yang ada tanah, dia tepuk tangannya situ, tayamum. Bukan kakinya yang ditayamum, tayamum seperti biasa. Ada tanah, dia taruh di pakai bedak, kayak orang pakai bedak, sampai merata di wajah, kemudian tangan. Itu untuk kaki tadi itu, bukan kakinya yang ditaruh tanah ya. Salah paham itu. Tayyib. Itu yang dimaksud beliau. Jadi kalau ada air, yang kadar air ini hanya bisa untuk sebagian anggota wudhu, harus dia pakai dulu. Begitu habis baru dia sambung dengan tayamum untuk bagian anggota tubuh yang lain. Paham di sini? Niatnya melanjutkan. Niatnya melanjutkan. Kalau 2 anggota wudhu yang harus dibasuh misalnya, 2 berarti ya 2 kali tayamum dia. Paham ini? Jangan dia niatkan 1 kali untuk semuanya. Misalnya sudah basuh wajah, kumur baru basuh wajah, tangan putus setia air, tayamum untuk tangan. Setelah itu tayamum untuk kepala. Setelah itu tayamum untuk kaki, 3 kali tayamum dia. Mau ngerti Pak Zulkifli? Alhamdulillah. Ini yang dimaksud beliau, wa in wajada ma'an la yakfi taharatahu ista'malahu thumma tayammama. Jika dia dapat air yang tidak cukup untuk dia pakai bersuci secara sempurna untuk semuanya, ista'malahu, hendaknya dia gunakan saja dengan walaupun hanya sebagiannya.
Tsumma tayammama, kemudian untuk anggota wudu yang tidak terkena air, yang tidak sudah airnya tidak cukup lagi, berarti dia pakai untuk tayamum. Dia bertayamum untuk anggota wudu yang tadi itu, yang airnya sudah kehabisan. Kemudian wa yatayammamu lil jurhi inda ghuslihi in lam yumkin mas'uhu bil ma'i wa yaghsilu sahiha wa yatayammamu, kemudian dia bertayamum lil jurhi untuk luka. Ini tayamum untuk luka yang tidak bisa kena air maksudnya. Inda ghuslihi, ketika dia membasuhnya. Kalau seandainya, maksudnya ketika dia membasuhnya, kalau seandainya tidak luka. Itu maksudnya kalau seandainya tidak luka. In lam yumkin mashu bil ma'i, kalau tidak memungkinkan untuk diusap dengan air. Paham di sini ikhwan? Yang luka tadi kalau seandainya tidak bisa diusap dengan air, berarti dia tayamumkan. Wa yaghsilu sahiha, dan dia tetap membasuh yang sehat, yang tidak luka. Paham di sini? Jadi yang anggota wudu ya ikhwan, yang luka, ada yang luka sehingga menyebabkan seluruh anggota wudu itu, tiap satu maksudnya, tidak seluruhnya, seluruhnya tidak bisa kena air. Ada yang sebagiannya bisa kena air, misalnya tangan atau wajah, luka bagian sini pipi tidak bisa kena air, tapi ini bisa kena air. Berarti wajib ini kasih kena air yang bisa kena air. Yang tidak bisa kena air, tayamum. Yang tidak bisa kena air, ya usap. Paham ini? Usap pakai air. Kalau tidak bisa, itu maksudnya. Usap juga kan tidak bisa kena air. Kalau tidak bisa, berarti tayamum, ditayamumkan. Paham di sini? Sudah wudu, begitu wajahnya misalnya yang ini tidak bisa kena air. Ini kita tidak cerita perban ini ya, yang terbuka. Kalau perban, kemudian ini tidak bisa kena air, ada luka borok apa di situ. Ini bisa, berarti antum wudu ya ini yang bisa ya kasih kena, tetap kasih kena. Yang tidak bisa tayamum. Paham ini? Tayamum. Kalau tidak bisa kena tanah juga Ustaz, ya sudah, berarti terhukumi orang yang tidak bisa kena air, tidak bisa kena tanah. Ya jangan antum paksa, antum tayamum pakai tanah, nanti muncul infeksi penyakit, ya berarti sudah, biarkan saja. Tetap basuh yang lain, itu maksud saya. Ini kalau seandainya bisa ditayamumkan. Wajib tayamum berarti. Jadi di anggota wudu ini ada di satu anggota wudu yang sebagiannya bisa untuk kena air, sebagian yang lain tidak bisa kena air. Yang bisa kena air harus kasih kena air, yang tidak bisa diusap juga tidak bisa, berarti tayamum. Kalau tidak bisa tayamum ya sudah, dua-duanya berarti tidak bisa, ya lanjut yang lain lagi antum basuh. Atau yang tidak bisa kena air ini bukan di satu anggota yang lain. Tadi saya sudah cerita tuh, misalnya tangan bisa, wajah seluruhnya tidak bisa. Atau seluruhnya. Tadi untuk sebagiannya atau seluruhnya tidak bisa. Berarti ya tayamum langsung. Paham di sini ikhwan? Cuma ingat, tayamumnya harus pas berurutan. Tayamumnya harus berurutan. Tidak boleh antum tayamum duluan.
Misalnya yang apa namanya yang luka misalnya tangan, ya pas kapan antum bertayamum? Ketika giliran membasuh tangan. Begitu. Jangan tayamum duluan. Gilirannya pas di gilirannya untuk dibasuh misalnya kan tidak bisa dibasuh, berarti di situ antum tayamum. Jadi harus berurutan ini. Paham di sini ikhwan? Alhamdulillah. Wa talabul ma'i fardun fa inna siya qudratahu alaihi wa tayammama 'ada. Baik ya ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Penjelasan agak panjang yang ini. Insyaallah berarti bab tayamum ini kita bikin 2 pertemuan. Masyaallah. Mudah-mudahan karena agak susah ya tayamum karena perkara yang jarang kita amalkan kan. Beda dengan wudu. Nah, cerita mutar-mutar langsung paham karena memang wudu biasa dikerjakan. Tayamum ini yang masih kadang bulat-bulat kata orang Jawa, mutar-mutar apa. Taib, tidak ada pertanyaan? Hah? Nah. Ada di live, antum baca. Dari Firdaus. Ustaz izin bertanya, apakah jika bertayamum untuk menggantikan wudu harus menggunakan tanah yang taur? Tanah yang Taur. berarti dia tidak masuk tadi di awal ya. Iya, tanahnya syaratnya ada 3 yang digunakan. Tahur, mubah, lahu gubar, memiliki debu yang melekat. Maksudnya kalau ditepuk melekat, bisa ada yang melekat di tangan. Jadi harus tahur. Kalau yang najis tidak boleh, atau yang sudah digunakan untuk bertayamum tidak boleh digunakan lagi. Paham di sini, ikhwan? Hah? Bukan yang habis yang di tanah tadi, bukan. Kalau antum tepuk, antum angkat kan nempel itu. Hah? Bisa untuk digunakan lagi yang di tanah tadi, orang nepuk lagi di situ? Boleh. Bukan itu yang dimaksud. Yang sisa kalau misalnya ada yang berguguran dari tangan tadi, yang habis ditepuk di wajah kemudian di tangan, yang berguguran misalnya kebanyakan misalnya dia pakai, yang berguguran ini tidak bisa dipakai itu yang dimaksud. So, tidak tahur. Iya. Nah, itu. Yang kedua, Kalau Ustaz, Apa itu? dia soalnya bertayamum kalau di pesawat. Memang tidak ada tanah kan di pesawat. Tidak bisa. Tidak bisa mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tidak boleh tayamum selain tanah. Tanah juga ada kriteria tadi, iya kan syaratnya tadi. Selain tanah yang model itu tidak sah. Apalagi yang bukan tanah. Kaca. Tayamum di kaca, tayamum di kayu, tayamum di plastik, di pesawat apa ya, tidak sah, bukan tayamum itu. Iya, paham di sini tidak boleh, harus ada debu, tanah yang gubar, yang nempel nanti kalau ditepuk ada. Kalau tidak ada berarti antum terhitung orang yang tidak ada air, tidak ada tanah. Ada kondisi orang yang tidak ada air, tidak ada tanah seperti di pesawat atau di mana, misalnya di kondisi dia tidak ada tanah, tidak ada air, cuma batu tok, atau pasir tidak bisa, antum tepuk tidak ada. Terus dia bukan debu, antum terjebak di tempat yang cuma pasir, atau bebatuan, tidak ada air misalnya. Licin di batu tidak ada. Apa yang antum lakukan? Sudah masuk waktu sholat, langsung sholat. Langsung sholat. Niat saya dalam hati. Kemudian langsung sholat. Taib. Insyaallah kita bahas kayaknya akan disebutkan oleh beliau. Kondisi yang orang tidak dapat air dan tanah. Paham? So tidak ada. Antum mau nanya tadi? Tidak ada ya?
Tapi ya ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidup kita, amalan kita, ilmu kita, keluarga kita, keturunan kita, dan orang yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.